Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kulihat itu ada sebuah video berjudul Hebat Bahasa Indonesia Kian Mendunia, Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, diikuti 50 negara. Nah, jadi ini bahasa Indonesia makin mendunia guys. Ini ada penuturnya banyak banget ya teman-teman ya. Oke, bahasa Indonesia emang makin kesini makin populer banget teman-teman. Bahkan banyak kampus-kampus di luar negeri sana tuh mempelajari bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita mulai ini video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi just kita lihat dulu video kali ini. Let's go. Ini Presiden Obama kan. Jadi semenjak bahasa Indonesia ini populer, apalagi semenjak diakui menjadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, bahasa Indonesia ini makin populer teman-teman. Oke, video originalnya teman-teman silahkan mampir di catatan ini ya, atau videonya linknya ada di video deskripsi aku taruh linknya ya. Bahasa Indonesia kini semakin mendunia. Oke. Hal itu terlihat dalam program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA yang dikelola oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbudristek yang kini sudah tersebar hingga 50 negara. Upaya internasionalisasi bahasa Indonesia kian membuahkan hasil. Dalam 6 tahun terakhir, ada 142.484 pembelajar BIPA di seluruh dunia. Kata Kepala Badan Bahasa, Profesor Endang Aminuddin Aziz, dalam acara bertajuk 2 tahun Badan Bahasa dalam Angka. Profesor Aminuddin menjelaskan, Badan Bahasa telah melakukan beragam kerjasama dengan sejumlah pihak, seperti perguruan tinggi, Jadi kerjasamanya dengan perguruan tinggi gitu ya. Penyelenggaraan BIPA. Makanya bahasa Indonesia ini makin lama makin mendunia. Jumlah mencapai populer 11 gitu ya. perjanjian kerjasama atau PKS. Nah, di tahun ini, di tahun 2022, jumlah PKS-nya melonjak hingga 2 kali lipat untuk periode yang lebih singkat, yaitu Januari sampai Mei tahun 2022. Jumlahnya mencapai 24 PKS. Nah, dengan demikian, Profesor Aminuddin menyebutkan jumlah lembaga penyelenggara program BIPA sebanyak 428. Jumlah penugasan pengajar BIPA untuk luar negeri mencapai 1.270 penugasan. Data fasilitas program kebipaan dari tahun 2015 hingga tahun 2021 sebanyak 142.484 orang. Jumlah yang pasti Pembelajar ya. BIPA yang terdiri atas Amerika, Eropa sebanyak 10.548 orang. Sedangkan Asia Tenggara sebanyak 61.448 orang. Dan untuk Asia Pasifik Afrika mencapai 70.490 orang ucapnya. Nah, guna untuk mendukung upaya tersebut, Badan Bahasa akan meluncurkan aplikasi Halo Bahasa dengan sejumlah fitur unggulan pada Agustus tahun 2022. Nah, aplikasi berbasis Android itu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan kebahasaan. Nah, di samping itu rupanya bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah internasional. Pada tanggal 4 sampai 7 November tahun 2019 lalu, sebanyak 150 guru besar yang berasal dari 40 universitas di beberapa negara Asia melakukan perkumpulan di Surabaya. Perkumpulan ini merupakan gagasan dari Dewan Guru Besar Indonesia atau DGBI yang bertujuan untuk mengusulkan sekaligus mengupayakan bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah internasional. Gila nggak tuh? Mengusulkan bahasa Indonesia ini bahasa ilmiah internasional teman-teman. Pusat Studi Indonesia, Mesir telah lama mendalami dan mempelajari bahasa Indonesia. Di samping menjadi pusat studi Islam terkenal di dunia, tak hanya itu, negara tersebut juga turut mempopulerkan bahasa Indonesia. Salah satu universitas di Mesir, yaitu Universitas Suez Canal,
resmi membuka Pusat Studi Indonesia atau PSI pada tahun Keren 2012 lalu. kampusnya nih. Nah, kemudian bahasa Indonesia juga termasuk bahasa paling populer di Australia. Oh, Australia. Nah, bagaimana tidak, bahasa Indonesia di negara Australia ternyata semakin populer dari tahun ke tahun. Bahasa Indonesia bahkan telah menduduki peringkat keempat sebagai bahasa paling populer di negeri. Wow, populer keempat Di guys kota di Canberra, Australia. didirikan organisasi Australia Indonesia Youth Association atau AIEA. Nah, organisasi itu berisi anak-anak remaja Australia berusia 18 hingga 30 tahun yang pandai berbahasa Indonesia dan sangat mencintai negara Indonesia. Sekitar 500 sekolah dasar di Australia juga turut memasukkan bahasa Indonesia ke dalam materi ajarnya. Hal tersebut menjadikan bahasa Indonesia mendapat banyak perhatian dan minat di Australia. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi bahasa Indonesia ini makin populer aja nih di luar negeri ya, karena emang juga penuturnya juga banyak banget di bahasa Indonesia ya. Bahkan ada tuh di kampus-kampus luar negeri tuh yang mempelajari bahasa Indonesia. Wah, gak nyangka banget. Dan Mesir itu terkenal banget ya kan, terkenal banget, apalagi itu negara yang menurut aku keren banget Mesir itu teman-teman ya. Perlu dikunjungi nih Mesir ya kan, mereka juga mendalami bahasa Indonesia teman-teman. Wow, apalagi tadi Australia, aku di kampus-kampusnya juga ada tuh yang pelajari bahasa Indonesia. Apalagi ya semenjak bahasa Indonesia ini makin populer semenjak bahasa Indonesia ini diresmikan menjadi bahasa ke-10 UNESCO teman-teman. Wah, jadi makin banyak lah kampus-kampus di luar negeri sana tuh yang mempelajari bahasa Indonesia. Jadi kita doakan aja bahasa Indonesia ini makin populer ya. Semoga aja sih bisa menjadi bahasa internasional. Amin. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to like, share, subscribe, jangan lupa lonceng diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum.